Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ikhwan wa akhwati fid din, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Para hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada malam ini berjumpa di majelis ini, yang mana ini tentu tidak lain dan tidak bukan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Karena tentu di antara saudara-saudara kita ada yang mungkin ingin hadir di majelis ini, tapi ada halangan satu dan lain hal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk menjalani aktivitas kita, khususnya keistiqomahan dalam menjalankan syariat Islam ini. Amin. Baik, para ikhwah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita insyaallah akan kembali lanjutkan pembahasan kitab Suwar min Hayatis Sahabah, ya, gambaran hidup para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan insyaallah pada malam ini kita lanjutkan pada kisah Abdullah bin Abbas. Dan pada malam sebelumnya alhamdulillah sudah kita selesaikan langsung, ya, kisah dari Usaid bin Al-Khudair, ya, yang mana beliau merupakan salah satu, ya, pemimpin dari suku Aus, yang mana suku Aus ini, ya, adalah saudara dari suku Khazraj. Nah, yang kedua suku ini awal mulanya mereka tinggal di Yaman, ya, di Ma'rib. Dan ketika bendungan Ma'rib ini, ya, pada saat itu jadi jebol, akhirnya mereka pun hijrah pindah ke Hijaz, ya, yaitu daerah Madinah atau Yathrib pada saat itu. Dan memang, ya, penduduk dari suku Aus dan Khazraj ini, ya, penduduk Yaman ini, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, bahwasanya mereka itu memiliki hati yang lembut. Dan ini memang dibuktikan ketika Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum hijrah pertama kali ke Yathrib, ya, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lain yang hijrah. Nah, Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum terlebih dahulu datang ke Yathrib ini dan mendatangi dua suku ini, ya. Sama datang ke suku Khazraj dan di sana langsung disambut oleh pemimpin, ya, suku tersebut, yaitu As'ad bin siapa? Zurarah, ya, yang menerimanya dengan baik ketika didakwahi untuk masuk Islam, ya, tidak lama langsung masuk Islam. Begitupun, ya, Mus'ab bin Umair tinggal di rumahnya tersebut, di rumah As'ad bin Zurarah. Dan terus, ya, mendukung dakwah Mus'ab, ya, As'ad bin Zurarah ini mendukung dakwah dari Mus'ab bin Umair, kemudian juga menjadi sebagai backingnya, ya, atau bahasa lainnya backing itu, sebagai, ya, yang yang menjaga di belakang, ya. Jika ada apa-apa dia langsung siap menghadapi penentang dakwah tersebut. Dan suatu ketika, ya, Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah ini terus berdakwah hampir tiba di daerah, ya, yang dikuasai oleh suku Aus. As'ad bin Zurarah ini berasal dari suku Khazraj, adapun, ya, tetangganya atau saudaranya itu suku Aus. Tadi saya bilang apa? As'ad bin Zurarah dari Bani apa? Dari suku apa? Khazraj, ya. Kemudian tadi berdakwah sampai dekat dengan daerahnya, ya, suku Aus, dan di sanalah Usaid bin Khudair dan ya, sama-sama pemimpin juga saat itu, yaitu Sa'id bin siapa? Zaid, ya, yang pada saat itu sedang berdua, dan terdengar kepada mereka bahwasannya Mus'ab bin Umair sedang, ya, berdakwah dekat dengan kampungnya ini. Sehingga pada saat itu Sa'id bin Zaid, bukan Sa'id bin Zaid, ya, tapi Sa'ad bin Mu'ad. Sa'id bin Zaid ini termasuk 10 orang yang disebutkan oleh Rasulullah, ya, masuk surga.
Tapi Sa'ad, bukan Sa'id, Sa'ad bin Mu'adz, ya. Dia berkata kepada Usaid bin Khudair untuk mengusir Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah ini. Mengapa Sa'ad tidak melakukannya sendiri? Karena As'ad bin Zurarah itu adalah sepupunya, saudaranya. Jadi tidak enak kalau dia langsung turun tangan untuk mengusir Mus'ab dan As'ad. Maka Usaidlah yang diutus oleh Sa'ad bin Mu'adz untuk mengusir keduanya. Dan ternyata ketika hendak mengusir, malah dengan cerdasnya atau cerdiknya Mus'ab bin Umair mengajak Usaid bin Khudair untuk duduk menyaksikan apa yang disampaikannya tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Usaid bin Khudair yang awalnya ingin mengusir. Ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran disebutkan dari lisannya Mus'ab bin Umair, tersentuhlah hati Usaid. Disitulah Allah berikan hidayah kepada Usaid dengan perantara Mus'ab bin Umair ini, Dan setelah itu akhirnya masuk Islam. Dan ketika kembali ketika awal mula mendatangi majelisnya Mus'ab tersebut, As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Mus'ab, sekiranya orang ini masuk Islam, maka akan lebih banyak lagi yang akan memeluk agama Islam, karena dia adalah pemimpin, salah satu pemimpin dari suku Aus. Ternyata benar, setelah Islamnya Usaid bin Khudair, banyak yang masuk Islam, termasuk diantaranya Sa'ad bin Mu'adz ini. Dan ternyata Usaid bin Khudair ini pun Masya Allah memiliki banyak kelebihan, dari sisi kecerdasannya, dari sisi suaranya yang memang merdu ketika melantunkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga dikisahkan pada satu malam, ketika beliau membaca Quran, di belakang rumahnya, pada waktu malam hari, beliau melihat di langit ada cahaya yang membentuk seperti seperti midhallah, seperti naungan, seperti payung mungkin. Yang ketika beliau adukan pagi harinya kepada Rasulullah, itu adalah malaikat yang sedang mendengarkan bacaanmu. Itu jawaban Rasulullah. Ini salah satu keutamaan dari Usaid bin Khudair ini. Taib. Dan beliau wafat radhiyallahu anhu. Disebutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau meninggal pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tidak disebutkan detailnya tahun berapa di sini, tetapi beliau wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan ketika meninggal, beliau memiliki hutang sebanyak 4.000 dirham, Dan hampir saja keluarganya menjual warisan tanahnya untuk melunasi hutang ini. Akan tapi Umar langsung turun tangan di sini, nego dengan yang dihutanginya supaya bisa mencicil selama 4 tahun, dan setiap tahun dibayarkan 1.000 dirham dari hasil tanah yang dimilikinya tersebut. Dan akhirnya yang dihutangi pun setuju untuk memberikan keringanan kepada keluarga Usaid bin Khudair ini. Mungkin itu sedikit ringkasan kisah dari Usaid bin Khudair, dan insyaallah kita lanjutkan malam ini pada kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di sini di awal oleh muallif, yaitu perkataan Umar bin Khattab, mengisahkan atau menyebutkan bagaimana sifat dari Abdullah bin Abbas ini. Innahu fatal kuhul, maksudnya dia adalah pemuda yang masih muda, tapi yang memiliki jiwa yang sudah dewasa. Kahul itu sudah maksudnya tua, Kahul kalau dilihat di kamus itu memiliki usia antara 30 sampai 50 tahun. Disebut kategori kuhul. Kemudian lahu lisanun saul, dia memiliki lisan yang senantiasa bertanya. Maksudnya di sini bertanya tentang apa yang tidak dia ketahuinya. Terus belajar. Wa qalbun aqul, dan dia memiliki hati yang cerdas.
Qala al-muallif, hadha sahabiyul jalil ya malakal majda min atrafihi. Ya, sahabat yang mulia ini ya memiliki apa? Memiliki kemuliaan dari segala penjuru, ya. Fama fatahu minhu syai'un, yang mana dia tidak pernah melewatkan sedikit pun, ya, melewatkan sesuatu apapun dari apa? Dari ilmu yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, sebutkan faqad ijtama'a lahu majdus suhbah, ya, telah terkumpul padanya kemuliaan dari sisi apa? Sebagai sahabat Rasulullah, ya. Walau ta'akhkhara miladuhu qalilan lama syarafa bi suhbati Rasulillah. Kalau saja ya kelahirannya itu telat ya beberapa tahun ya, telat sedikit saja di sini, maka dia tidaklah mendapatkan kemuliaan sebagai apa? Sahabat Rasulullah. Kemudian apalagi ya kemuliaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas disebutkan adalah majdul qarabah. Kemuliaan karena memiliki kedekatan nasab dengan Rasulullah. Kenapa? Fahuwa ibnu ammin nabi, fahuwa ibnu ammi Nabiyillah sallallahu wasallamuhu alaihi. Dia adalah anak dari pamannya Nabi, ya. Sallallahu wasallamu alaihi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Anak dari paman, apa? Sepupu, ya. Wa majdul ilm, dan kemuliaan dari sisi ilmu. Fahuwa habru ummati Muhammadin wa bahru ilmiha az-zakhir. Ya, habru maknanya adalah al-alimus salih. Ya, dia adalah orang yang alim, ya, yang berilmu, ya, dan juga memiliki kesalehan dari umat ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bahru ilmiha, dan memiliki apa? Lautan ilmu yang dalam. Selain itu memiliki kemuliaan apa lagi? Wa majdut tuqa, kemuliaan dari sisi ketakwaan. Kenapa? Faqad kana shawwaman bin nahari qawwaman bil laili. Ya, karena pada siang harinya beliau radhiyallahu anhu, ya, Abdullah bin Abbas ini sering berpuasa ya, ketika siang harinya. Qawwaman bil lail, senantiasa bangun untuk sholat malam ya, pada malam harinya. Mustaghfiran bil ashar, senantiasa beristighfar ketika ya waktu apa? Menjelang subuh, waktu sahur, ya. Tsumma bakaan min khasyatillah, ya. Senantiasa menangis takut ya akan azab Allah. Hatta khaddada ad-dam'u khaddaihi, sehingga ya air matanya itu sebutkan di sini khaddada maknanya adalah hafara, seakan-akan ya melubangi apa? Pipinya. Karena seringnya nangis, maka di pipinya nampak di sini ya bekas apa? Bekas-bekas tangisan beliau. Kemudian innahu Abdullah bin Abbasin, ya. Dialah Abdullah bin Abbas, Rabbani ummati Muhammad. Nah, Rabbani maknanya al-alim. Ya, al-arif billah, orang yang ya alim, memang paling yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dari umatnya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lamuha bi kitabillah, ya, yang paling mengetahui ya tentang Al-Qur'an tentu setelah siapa? Rasulullah, ya. Wa afqahuha bi ta'wilihi, yang paling apa? Paham tentang takwil atau tafsir dari Al-Qur'an tersebut. Wa qadaruha 'ala an-nufudhi ila aghwarihi, ya, yang paling mengetahui tentang ya bagaimana berlaku atau turunnya ayat Al-Qur'an itu ya ila aghwariha, sampai hal-hal yang paling apa? Dalamnya, ya. Wa idraki maromihi wa asrarihi, yang mengetahui ya maromi, sasaran atau maksud dari ayat Al-Qur'an tersebut, wa asrarihi, dan rahasia-rahasia dalam ya ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, mulida Ibnu Abbasin qabla al-hijrah bi 3 sanawatin. Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas dilahirkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Bi 3 sanawat, ya, 3 tahun. 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah, Abdullah bin Abbas lahir. Ya, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Madinah itu berapa tahun? Berapa tahun di Madinah? Selama 13 tahun, ya, kurang lebih 13 tahun. Maka pada tahun ke-10 kenabian lah, ya, Abdullah bin Abbas lahir.
Ya, setelah masuk tahun ketiga maka Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Jadi ketika hijrah beliau masih berusia 3 tahun, ya. Walamma tuwfiya Rasul salawatullahi wa salamuhu alaihi kana lahu 13 sanatan. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, maka beliau, ya, Abdullah bin Abbas usianya berapa? 13 tahun, ya. 3 tahun di Mekah, kemudian barulah 10 tahun, ya, di Madinah. Maka usia beliau ketika Rasulullah wafat kurang lebih 13 tahun. Wa ma'a dzalika faqad hafidha lil muslimina an nabiyihim 1660 haditsan athbataha al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Ya, kan, tapi di samping itu Abdullah bin Abbas telah, ya, menghafalkan dan telah, ya, berdedikasi kepada kaum muslimin dengan apa? Menghafalkan hadis dari Nabi, ya, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebanyak berapa? 1660 hadis. Ya, 1660 hadis. Yang mana hadis dari Abdullah bin Abbas, ya, semuanya ditulis dalam kitab, ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada kurang lebih 1660 hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas, ya. Ini yang sahihnya, ya. Baik. Kemudian wala ma wada'athu ummuhu hamalathu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ketika beliau radhiyallahu anhu dilahirkan oleh ibunya, maka ibunya langsung, ya, di sini membawa Abdullah bin Abbas, ya, yang masih baru lahir ini kepada Rasulullah. Fahannakahu biriqihi. Kemudian Rasulullah mentahnik beliau, ya, dengan air liurnya. Ya, fakana awwala ma dakhala jawfahu riqun nabi al-mubarak at-tahir. Dan, ya, sesuatu yang masuk pertama kali ke, ya, mulut Abdullah bin Abbas itu adalah apa? Ludah dari Nabi yang apa? Yang penuh berkah dan juga suci, ya. Pada khalat ma'ahu taqwa wal hikmah, yang mana pada saat itu, ya, takwa dan juga hikmah masuk ke dalam apa? Jasad Abdullah bin Abbas ini. Sebagaimana Allah sebutkan di sini dalam surat Al-Baqarah, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Karena siapa yang diberikan hikmah, ya, padanya, maka telah diberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Nah, wa ma in hullat 'anil gulamil hashimi tamaimuhu wa dakhala sinna tamyiz, ya, dan ketika beliau radhiyallahu anhu di sini sudah apa? Meninggalkan usia anak-anaknya, ya, dan masuk usia tamyiz, ya. Tamyiz ini usia antara 6 sampai 7 tahun, ya. Intinya tamyiz itu sudah bisa membedakan, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, sudah bisa diajak dialog. Ini nggak bagus, nak, nggak boleh dilakukan. Paham dia, ya, usia 6 sampai 7 tahun. 6. Dan ketika masuk usia tamyiz ini, ya, hatta lazama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulazamatal aini li ukhtiha. Beliau, ya, radhiyallahu anhu menetap dan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mulazamatal aini li ukhtiha, sebagaimana mata, ya, yang kedua-duanya apa? Yang satu selalu menemani yang satunya, ya. Tidak pernah lepas, bisa dikatakan seperti itu, ya. Fakana yu'iddu lahu ma'a wudu'ihi idza hamma an yatawaddaa, ya, yang mana beliau radhiyallahu anhu senantiasa menyiapkan air wudu, ya, ketika Rasulullah hendak berwudu. Kemudian wa yusalli khalfahu idza waqafa lis-shalah. Kemudian beliau salat, ya, di belakangnya ketika hendak melaksanakan salat, ya. Wa yakunu radifahu idza azama 'ala safar, ya. Saya tadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam salat di masjid, maka Abdullah bin Abbas senantiasa salat di belakangnya, ya. Kemudian yakunu radifahu idza azama 'ala safar, ya, dan beliau
radhiyallahu anhu radifahu menjadi dibonceng di belakang Rasulullah SAW ketika sedang safar, ya, ketika sedang berada di atas tunggangannya, ya. Hatta qadalahu kadhillihi yasiru ma'ahu an-nasara. Maka ya seakan-akan Abdullah bin Abbas ini menjadi bayangan Rasulullah SAW, yang mana beliau selalu berjalan kemanapun Rasulullah berjalan, jadi bayangan, ya. Wa yadullu fi falakihi kaifa madara, begitu pun ya mengelilingi ya kemanapun beliau ya pergian, intinya selalu ada, ya. Wa huwa fi kulli dzalika yahmilu baina janbaihi qalban wa'iyan, ya. Di samping itu ya dia memiliki memiliki hati yang wa'iyan, senantiasa sadar, maksudnya hati yang bukan hanya untuk main-main saja kan, tapi yang ditemaninya ini adalah Rasulullah, yang dia senantiasa mengambil faedah-faedah yang ya beliau lihat, beliau dengar dari Rasulullah, ya. Wa dhihnan safiyan, ya, pikiran yang bersih, yang suci. Wa hafizatan dunaha kulla alat tasjil allati arafaha al-'asr al-hadits. Dan beliau senantiasa menghafalkan ya segala sesuatu yang Rasulullah lakukan, yang Rasulullah ucapkan, ya, yang Rasulullah contohkan, ya, beliau hafalkan semuanya. Ya, padahal pada saat itu tidak ada alat perekam yang bisa digunakan sebagaimana pada zaman ya yang sekarang ini, ya. Bisa lihat video mungkin, ya, bisa direkam melalui rekaman suara. Ini enggak ada alat perekam pada saat itu. Kan tapi Abdullah bin Abbas menghafalkan segala sesuatu yang Rasulullah SAW ya sampaikan. Nah, hadatsa an nafsihi qala. Kemudian Abdullah bin Abbas menceritakan ya tentang dirinya sendiri. Nah, hamma Rasulullah sallallahu wasallamuhu alaihi bil wudu'i dzata marratin. Fama asra an a'dadtu lahul ma'a fasara bima sana'tu, ya. Jika suatu hari Rasulullah SAW ingin berwudu, ya, maka dengan cepat, ya, dengan segera aku menyiapkan air untuknya, untuk beliau. Fasara bima sana'tu, maka beliau merasa sangat bahagia. Nah, walamma hamma bis salati asyara ilayya, dan ketika hendak melaksanakan salat beliau memberikan isyarat kepadaku, ya, an aqifa bi izaihi, supaya aku berdiri di mana? Di sampingnya, ya. Fa waqaftu khalfahu, maka aku pun berdiri di belakangnya, ya. Ini bisa jadi mungkin sedang melaksanakan salat salat malam, ya, salat sunnah. Nah, karena jamaahnya hanya Abdullah bin Abbas saja, bukan dengan sahabat yang lain. Maka Rasulullah memerintahkannya untuk sholat di sampingnya, ya. Kan tapi Abdullah bin Abbas ya menceritakan fawaqaftu khalfahu, tapi aku tidak mau sholat di sampingnya, aku sholat di belakangnya, ya. Falamma intahatis sholatu mala alayya. Dan ketika sholat sudah selesai, ya, beliau ya condong atau melihat ke arahku. Ya, dan beliau mengatakan, ma manaka an takuna bi izai ya Abdullah, ya. Apa yang melarangmu, yang mencegahmu untuk salat di sampingku ini, wahai Abdullah, ya. Faqultu, maka aku katakan, anta ajallu fi aini, ya, engkau sangat mulia di mataku, ya. Wa azum min an waziyaka ya Rasulullah, dan aku merasa sangat mulia jika harus sholat di sampingmu, wahai Rasulullah, ya. Farafa'a yadayhi ila as-sama'i wa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, Allahumma atihil hikmah, ya Allah berikanlah kepadanya al-hikmah, ya. Nah, al-hikmah di sini maksudnya adalah ya al-ilmu, ya, ilmu yang yang penuh dengan keberkahan tentunya. Faqad istajaba Allahu da'watan nabiyhi alaihi salatu wassalam, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa nabinya, ya. Fa'atal gulamal hashimi minal hikmati ma faqa bihi asatinal hukama.
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada anak ini hikmah yang apa? Ma faqa bihi asatinal hukama, yang melebihi ahli-ahli hikmah pada saat itu, ya. Yang melebihi orang-orang yang berilmu pada saat itu, ya. Wala raiba fi annaka tawaddu an taqifa ala surati min suwari hikmati Abdullah bin Abbas. Ya, dan tidak diragukan lagi yang engkau ingin mengetahui bagaimana gambaran hikmahnya Abdullah bin Abbas. Fa ilaika hadzal mauqif fa fihi ba'dun mimma turid. Nah, maka di sini ada sebuah kisah yang menggambarkan bagaimana hikmahnya atau cerdasnya siapa Abdullah bin Abbas ini. Nah, dikisahkan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ketika itu terjadi fitnah yang luar biasa antara beliau radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Nah, kita bacakan di sini lamma tazala ba'du ashabi aliyin wa khadhaluhu fi niza'ihi ma'a Muawiyah radhiyallahu anhuma. Qala Abdullah bin Abbas li Ali radhiyallahu anhu, Dan ketika ada sebagian para sahabat yang intazal, dia keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, wa khadhaluhu, dan bahkan mereka menghina mencela Ali bin Abi Thalib fi niza'ihi Muawiyah, ketika beliau yaitu Ali bin Abi Thalib berselisih dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Maka Abdullah bin Abbas berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Idzan li ya Amirul Mukminin an atiyal qauma wa ukallimahum." Berikanlah izin kepadaku wahai Amirul Mukminin, an atiyal qaum, supaya aku bisa mendatangi kaum yang membencimu ini, yang tidak mau ikut tunduk di bawah kepemimpinanmu. Wa ukallimahum, dan aku berbicara dengan mereka. Ini yang kita sebut Khawarij pada saat pemerintahan Khalifahan Ali bin Abi Thalib. Jadi Abdullah bin Abbas ini meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk berdialog dengan mereka, dengan orang-orang Khawarij tersebut yang tidak mau ikut kepada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Faqala, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, inni atakhawwafu 'alaika minhum, aku khawatir mereka akan memberikan tentu hal-hal yang tidak diinginkan kepadamu, bisa menyakitimu. Faqala, kalla insyaallah, tidak, jika Allah menghendaki. Tsumma dakhala 'alaihim falam yara qauman qat ashadda ijtihadan minhum fil ibadah. Dan ketika itu Abdullah bin Abbas masuk ke kelompok ini, dan dia lihat tidak ada satu kaum yang paling selain mereka. Dia lihat sahabat-sahabat yang ada di Madinah pada saat itu, dilihatnya ibadah tidak sesemangat orang-orang Khawarij ini, karena memang sifat orang Khawarij memang seperti itu, akan tetapi ibadahnya ini tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan, sebagiannya semangatnya dia lakukan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Dan yang paling parah akidahnya adalah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, pelaku dosa besar mereka anggap kafir, Kemudian apalagi? Bahwasannya mereka itu cirinya tidak mau tunduk patuh kepada pemerintahan yang sah, Ini adalah kejadian yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan pada saat ini masih ada, meskipun tidak jelas-jelas mengungkapkan atau mengaku bahwasanya mereka Khawarij, tapi pemikirannya
yang sepemikiran dengan Khawarij ini banyak ya. Baik. Lanjutkan kisahnya di sini. Nah, ketika sampai di tengah-tengah ya mereka, tengah-tengah orang-orang Khawarij, maka mereka mengatakan, "Marhaban bika ya Ibnu Abbas." Ya, selamat datang wahai Ibnu Abbas. "Ma ja'a bika?" Mengapa engkau datang? Ya. Faqala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Jitu wa haditsakum." Aku datang pada kalian untuk berbicara dengan kalian, untuk berdialog dengan kalian. Faqala ba'dhum, ya sebagian mereka mengatakan, "La tuhadditsuhu." Jangan berdialog dengan dia. Janganlah kalian berdialog dengan Ibnu Abbas ini. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain mengatakan, "Qul nasma'u minka." Ya. Qul nasma' minka. Katakanlah ya kami akan mendengarkan apa yang kau ucapkan. Faqala, ya Abdullah bin Abbas mengatakan, "Akhbiruni ma tanqimuna ala ibni ammi Rasulillah wa zawji ibnatihi wa awwala man amana bihi." Ya. Kabarkan oleh kalian kepada aku ya apa yang kalian benci, apa yang kalian merasa dendam ya terhadap anak dari paman Rasulullah sekaligus sebagai suami dari anaknya atau menantunya ya. Ibnu Am sepupunya, zauj ibnatihi menantunya ya. Wa awwal man amana bihi, dan orang yang pertama kali masuk Islam ya. Qalu, maka mereka mengatakan, "Nankimu alaihi thalathata umur." Kami membenci, dendam kepadanya disebabkan karena 3 perkara ya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Wa ma hiya?" Apa itu? Qalu, maka mereka mengatakan, "Awwaluha," yang pertama, "annahu hakkama rijala fi dinillah." Ya, bahwasanya dia yang mengangkat ya manusia untuk berhukum pada hukum Allah ya. Wa tsaniha, yang keduanya, "annahu qatala Aisyah wa Muawiyah wa lam ya'khudh ghanaima wala sabaya." Ya, dia telah memerangi Aisyah dan juga Muawiyah, akan tapi tidak mengambil ghanimah, rampasan perang, dan juga tidak menjadikannya sebagai tawanan. Ya, tidak menjadikan Aisyah sebagai tawanan. Ya. Wasalitsuha, dan yang ketiga, "annahu maha an nafsihi laqaba amirul mukminin." Ya, bahwasanya dia telah menghapus dari dirinya sendiri ya laqab, gelar Amirul Mukminin. Ya, telah melepas gelar Amirul Mukminin dari dirinya sendiri. Ma'anal muslimin qad bay'uhu wa ammaruhu. Ya, padahal kaum muslimin telah membaiatnya ya dan telah menjadikannya sebagai pemimpin. Faqala, maka Abdullah bin Abbas ya mengatakan, "Ara'aitum in asma'tukum min kitabillah wa haddatsukum min hadithi Rasulillah ma la tunkirunahu afatarji'una amma antum fihi." Ya. Bagaimana menurut kalian jika aku perdengarkan kepada kalian ayat-ayat Al-Qur'an ya, kitabullah, wa hadatsukum min hadithi Rasulillah ya, dan aku sampaikan kepada kalian ya hadis Rasulullah, ma la tunkirunahu, yang mana kalian tidak akan bisa mengingkari keduanya ya, tidak akan bisa mengingkari ayat Al-Qur'an, begitupun hadis Rasulullah. Afatarji'una amma antum fihi, apakah kalian akan rujuk kembali ya dari apa yang kalian lakukan pada saat ini ya. Qalu na'am, mereka mengatakan ya, kami akan kembali. Qala amma qaulukum innahu hakkama rijal fi dinillah ya. Yang pertama di sini ucapan kalian, sungguhnya ya Ali telah menjadikan orang manusia sebagai yang telah memutuskan suatu keputusan ya dalam ya urusan agama Allah ini. Allah Subhanahu wa taala yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ya membunuh as-sayd, yaitu binatang buruan ya. Wa antum hurum, dan kalian dalam keadaan berihram ya, dalam keadaan mengenakan pakaian ihram di tanah haram, yaitu di Mekah ya. Nah, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Ini adalah surat Al-Maidah ayat ke-95 ya.
Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, ya, dan barang siapa di antara kalian yang membunuh dengan sengaja hewan buruan tersebut, nah maka ya balasan atau gantinya adalah hewan ternak yang semisal atau yang seharga dengan hewan yang dibunuhnya tadi. Yahkum bihi dzawa adl minkum, yang putusan tersebut ditetapkan oleh dua orang yang adil dari kalian. Ini adalah firman Allah, ya, yang bisa memutuskan, ya, tentang apa hewan yang dibunuh ini sama dengan apa, itu diputuskan oleh siapa? Dua orang yang adil. Ya, ini adalah ijtihad, ya, yang mengetahui tentang harga atau berapa harga hewan yang dibunuh ini tentu adalah orang lain yang memang disebutkan di sini yang adil, ya. Baik, kemudian Abdullah bin Abbas melanjutkan anshudukumullah, ya, maksudnya astaghfirukumullah, ya, aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas kalian, afa hukmu rijali min haqqni dima'ihim wa anfusihim wa salahi dzati bainihim ahaqqu am hukmuhum fi arnabin thamanuha rub'u dirham, ya. Apakah putusan yang disebutkan oleh, ya, manusia fi haqqni dima'ihim dalam hal atau urusan darah mereka dan jiwa mereka, ya, maksudnya tentang masalah pembunuhan di sini, ya, masalah menjaga diri, ya, wasolahi dzati bainihim, dan terjadinya setelah berselisih itu damai, ya, damai yang diantara kalian itu lebih berhak, ya, daripada putusan yang disebutkan kepada arnab, kelinci, yang harganya itu hanya 1/4 dirham, ya. Maksudnya dalam ayat tadi, ketika membunuh kelinci maka yang diputuskan, ya, hukumannya ini oleh dua orang yang adil. Ini masalahnya lebih besar lagi, bukan hanya kelinci yang dibunuh pada saat sedang dalam keadaan ihram. Ini adalah nyawa manusia, perdamaian antara kaum muslimin. Apakah ini tidak lebih besar daripada hanya seekor kelinci yang harganya 1/4 dirham? Kata siapa? Kata Abdullah bin Abbas, yang pada saat menghukumi kelinci ini boleh dilakukan oleh dua orang yang adil. Ini lebih besar lagi urusannya. Yang memang pada saat itu, ya, disebutkan di sini ketika Ali bin Abi Thalib, ya, selisih dengan Muawiyah tadi, maka Ali bin Abi Thalib meminta pendapat kepada siapa? Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Ya, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Inilah dua orang sahabat yang Ali bin Abi Thalib meminta pendapatnya, ya. Dan pendapatnya ini dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu, ya, apa yang hendak dilakukan ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh, ya. Apakah mencari pembunuhnya dan, ya, menghukumi seadil-adilnya pembunuhnya ini, ataukah kita, ya, dirikan atau kita baiat seorang menjadi pemimpin terlebih dahulu, ya. Maka, ya, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As, ya, memutuskan bahwasannya harus diputuskan terlebih dahulu siapa Amirul Mukminin, siapa yang akan melanjutkan Khalifah Utsman bin Affan ini, ya. Dan Ali bin Abi Thalib lah yang para sahabat setujui untuk menjadi pengganti Utsman bin Affan. Sedangkan orang-orang Khawarij enggak mau, mereka ingin mencari terlebih dahulu siapa pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Ini sebabnya mereka keluar dari, ya, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Itu awal mulanya, ya. Nah, kemudian, ya, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, nah, akhrajna min hadhihi, ya, Ali bertanya kepada para orang-orang Khawarij ini, apakah kita telah selesai tentang urusan yang pertama ini, ya. Allahumma na'am, ya, betul, selesai, nggak ada lagi
nggak ada lagi syubhat di kepala kami. Ternyata yang dilakukan Ali ini benar. Ini seperti itu ya. Kemudian amma qaulukum inna aliyan qatala wa lam yasbi kama sabar Rasulullah. Adapun kataan kalian bahwasanya Ali telah memerangi akan tapi tidak menjadikan apa? Lawannya itu sebagai tawanan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Maka jawaban dari Abdullah bin Abbas, "Nam, afa kuntum turiduna an tasbu ummakum Aisyah wa tastahillunaha kama tustahallus sabaya." Ya, apakah kalian ingin ya menjadikan ibu kalian yaitu Aisyah sebagai tawanan? Yes. Wa tastahilluna dan kalian menghalalkannya ya, kama tustahallus sabaya sebagaimana ya tawanan-tawanan yang lainnya itu dihalalkan. Jadi budak halal mau diapain juga. Apakah kalian rela menjadikan ibu kalian Aisyah seperti itu? Ya. Wa in qultum na'am faqad kafartum. Kalau kalian katakan iya, maka kalian telah kafir, kata siapa? Ibnu Abbas. Wa in qultum innaha laysat bi ummikum kafartum aidan. Kalau kalian mengatakan bahwasannya Aisyah bukanlah ibu kalian, kafartum aidan, kalian pun telah kufur. Ya, kalian pun telah kafir. Allah Subhanahu wa taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ya, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Ya, bahwasanya nabi itu lebih ya berhak ya lebih berhak bagi orang-orang yang beriman ya dari diri mereka sendiri. Ya, maksudnya kaum orang yang beriman lebih berhak memberikan cintanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dibandingkan cintanya kepada diri mereka sendiri. Ya, karena kecintaan kita setelah Allah harus kita berikan kepada Rasulullah. Kemudian wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Rasulullah ummahatuhum adalah ibu-ibu mereka, adalah ibunda mereka. Nah, fakhtaru li anfusikum ma syi'tum, maka pilihlah oleh kalian apa yang kalian inginkan ya. Apakah kalian ingin menjadikan menganggap Aisyah sebagai ibu kalian ataukah tidak ya. Nah, maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan akhrajna min hadhihi aidan ya, apakah selesai dari urusan ini yang kedua ini kalian sepakat tetap menjadikan Aisyah sebagai ibu kita ya. Kemudian Ali tidak menjadikannya sebagai tawanan karena sebab ya tersebut ya, maka mereka pun sepakat dengan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Baik, kemudian yang ketiga, Naam, amma qaulukum inna aliyan qad maha an nafsihi laqaba. Naam, kayaknya ini telah ada kesalahan, harusnya Amirul Mukminin ya. Adapun perkataan kalian bahwasanya Ali telah menghapus dari dirinya sendiri gelar Amirul Mukminin. Ya. Maka ingatlah, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina talaba minal musyrikin yaumal Hudaybiyah an yaktubu fi sulhi alladhi aqadahu ma'ahum. Ingatlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya meminta kaum musyrikin untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah ya, supaya menuliskannya dalam perjanjian tersebut ya, Rasulullah ingin menuliskan hadza ma qadha alaihi Muhammadun Rasulullah, ini ketetapan yang telah buat oleh Muhammad Rasulullah. Qalu, akan tapi orang-orang musyrikin mengatakan, "Lau kunna nu'minu annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil baiti wa la qatalnaka." Ya, kalau sekiranya lau kunna nu'min, kalau sekiranya kami beriman bahwasanya engkau Rasulullah, ya, kalau sekiranya Rasulullah menuliskan di perjanjian itu Rasulullah, ya, kami tidak akan melarangmu untuk mengunjungi Baitullah, ya, dan tentu kami pun tidak akan memerangimu. Ya, walakin uktub Muhammad ibnu Abdillah, kan, tapi orang-orang musyrikin mengatakan, ya, kata kepada Rasulullah, tulislah Muhammad bin Abdillah, jangan tulis Muhammad Rasulullah. Fanazala inda talabihim, maka akhirnya Rasulullah pun menyetujui, ya, menyetujui permintaan orang-orang musyrikin tadi. Wa huwa yaqul, dan kemudian beliau bersabda, "Wallahi inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni." Dan demi Allah, sungguhnya aku adalah Rasulullah meskipun kalian mendustakanku, kata Rasulullah. Fa hal kharajna min hadhihi, ya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan kepada orang-orang Khawarij ini, apakah kita telah selesai dari urusan ini? Maksudnya enggak ada masalah, ya, melepaskan gelar Amirul Mukminin pada saat tertentu, ya.
Maka mereka mengatakan Allahumma na'am, ya baiklah, kami setuju apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, karena Rasulullah pun pernah melakukannya itu demi kemaslahatan, ya, demi kebaikan. Secara zahir memang tidak dituliskan, akan tapi secara apa? Secara bahasanya secara tersirat, ya, itu tetap beliau adalah Rasulullah, ya. Begitupun Ali secara tersirat tetap beliau sebagai Amirul Mukminin. Nah, wa kana min thamarati hadhihi liqa, dan hasil atau buah dari pertemuan Abdullah bin Abbas dengan orang-orang Khawarij ini, ya, wa ma azharahu fihi Abdullah bin Abbas min hikmatin balighatin ka hujjatin damighatin. Ya, selalu Abdullah bin Abbas menampakkan, yang menjelaskan kepada mereka, ya, hikmah yang tinggi, kemudian hujjah damirah, alasan atau dalil-dalil yang masuk akal, ya. An ada minhum ishruna alfan ila sufufi aliyin. Akhirnya kembali bersama barisan Ali bin Abi Thalib sebanyak 20.000 orang-orang Khawarij, ya. Wa asara 4,000, hanya tersisa 4.000 saja, ya, ala khusumatihim lahu inadan wa iradan anil haq, yang memang masih membenci Ali, ya, kemudian sebagai mu'anid, sebagai pemberontak, ya, dan juga yang menolak tentang kebaikan. Jadi 24.000, yang 20.000 dengan perantara Abdullah bin Abbas kembali ke barisan Ali bin Abi Thalib. Yang sisa tinggal 4.000 lagi saja orang-orang yang yang terpapar, ya, paham Khawarij ini. Inilah salah satu contoh bentuk cerdasnya Ali bin Abi Thalib, ya, yang berani menghadapi, ya, orang-orang Khawarij pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini. Tapi mungkin, ya, itu sedikit atau masih kita katakan setengahnya lah, ya, kisah dari Abdullah bin Abbas ini. Kalau kita lanjutkan masih banyak nih, tak sempat ini, ya. Mungkin insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya akan kita kisahkan bagaimana Abdullah bin Abbas, ya, dalam menuntut ilmu sehingga menjadi seorang yang alim dalam di kalangan para sahabat. Meskipun usianya masih belia, tadi dikisahkan Rasulullah wafat masih 13 tahun, tapi bisa menghafal, ya, ribuan hadis. Dan setelah itu, ya, paling mengesankan, yang paling luar biasa, ya, masih usia belasan pada saat itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendudukannya sebagai termasuk orang-orang alim yang memang dimintai pendapat yang dalam menentukan urusan, ya, baik itu dalam urusan pemerintahannya, begitu pun dalam urusan agama. Tapi nanti kita kisahkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Qul qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.